Selamat sore ya Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak berkenan hadir di acara webinar ini. Terima kasih ya kepada Pak Priyo, Pak Kusyanto, juga teman-teman pengurus IPLBI yang sudah merencanakan acara seri webinar ini sejak awal Mei ya kalau nggak salah. Kemudian sudah membuat schedule-nya dan mengalokasikan saya dan Pak Aan untuk presentasi di sesi yang ke-7 ini. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih sekali lagi ya buat teman-teman semua yang berkenan hadir. Pada kali ini akan dibahas tentang ruang rawat inap, ya, tentang ruang rawat inap untuk pasien. Nanti kita akan lihat fokus pada pasien COVID-19. Di antara yang saya presentasikan nanti, apabila ada komentar atau ada saran, ada koreksi, nanti bisa disampaikan pada sesi tanya jawab. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Aulia ya, dan memang kalau memperkenalkan Pak Aan ya, Pak Ahmad Delianur ini perlu disebutkan dengan jelas kalau beliau sudah menikah. Ini perlu ini, karena kalau ketemu langsung Bu Aulia bilang setuju. Karena kalau ladies ketemu langsung dengan Pak Aan ini banyak yang naksir ya, karena atletis fisip. Jadi kalau Pak Aan ini fisip ya, saya six pack ya kalau Pak Aan, kalau saya one pack. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah ketemu Pak Aan ya, hati-hati kalau ketemu ya, hati-hati naksir maksud saya. Baik, kali ini saya akan presentasi tentang ruang rawat inap. Jadi ruang rawat inap ini sebenarnya dia persoalan restoratif atau persoalan terapeutik. Ya, ini persoalan yang berbeda. Jadi kalau kita melihat tentang ruang rawat inap, sebenarnya persoalan yang terlibat dalam penyusunan masalah, membentuk masalah rawat inap itu ada banyak. Ada restoratif, ada terapeutik, ada persoalan manajemen dari rumah sakit, ada persoalan pembiayaan, ya, ada persoalan ketersediaan tenaga kesehatan, ada persoalan lain-lain yang apakah itu non arsitektural atau arsitektural. Nah, kali ini kita akan melihat ruang rawat inap, itu kita akan membahasnya dari persoalan restoratif atau terapeutik. Nanti kita lihat bahwa ruang rawat inap itu lebih cenderung persoalan yang cocok adalah persoalan terapeutik, bukan persoalan restoratif. Nah, yang akan dipresentasikan pada kali ini itu ada 3 urutannya. Yang pertama kita akan lihat tentang permasalahan, dan ini kita akan lihat pada ruang-ruang rawat inap, terutama COVID-19. Nah, mengapa materi ini mengapa ya ada gagasan untuk menyampaikan materi ini? Karena sejak COVID-19 itu muncul, banyak berita-berita di televisi, juga di Twitter, yang menampilkan foto-foto ruang rawat inap dari pasien COVID-19. Dan karena kebetulan bidang saya perilaku, melihat ruang rawat inap itu dari kacamata arsitektur, dari kacamata persoalan lingkungan terapeutik gitu. Begitu melihat ruang rawat inap itu, kok ruang rawat inapnya seperti itu ya? Kenapa dibuat seperti itu? Kalau dibuat seperti itu, apakah orang yang sakit itu nggak akan semakin sakit? Jadi apakah orang yang sakit jika dirawat di tempat seperti itu nanti dia akan merasa nyaman? Apakah dia secara emosi merasa positif atau tidak? Kita akan lihat sebenarnya di bagian awal ini permasalahan-permasalahan tentang kondisi ruang rawat inap itu bagaimana. Kemudian yang berikutnya setelah kita lihat permasalahan, kita akan lihat dari kacamata arsitektur, sebenarnya persoalan kriteria dan konsep itu hubungannya bagaimana. Nah, mengapa persoalan kriteria dan konsep ini kita bahas di sini? Sebenarnya ini pengetahuan yang sangat generik menurut saya, yang akan sangat bermanfaat digunakan oleh arsitek, dan ini dibahas di sini
untuk menempatkan bagaimana memandang permasalahan ruang rawat inap, bagaimana memandang permasalahan ruang rawat inap, dan bagaimana mencari solusi secara arsitektural apabila permasalahan ruang rawat inap itu seperti itu. Jadi ini mencoba menempatkan permasalahan ruang rawat inap dalam kerangka perancangan arsitektur. Nah, kita akan lihat bahwa yang namanya persoalan arsitektur itu antara persoalan penelitian dan persoalan perancangan itu sebenarnya sama. Ya, sebenarnya sama. Jadi yang pertama kita akan lihat permasalahan, yang kedua persoalan kriteria dan konsep, itu sebenarnya maksudnya apa. Kemudian yang ketiga, ini adalah bagian ending dari presentasi ini, kita akan lihat 6 kriteria dari lingkungan terapeutik. Suara azan terdengar keras nggak? Sayup-sayup Pak, silakan. Sayup-sayup Pak, Pak. Lanjut aja ya, lanjut aja. Nah, kita akan masuk ke permasalahan dulu. Sebenarnya ada apa sih di ruang rawat inap itu? Jangan-jangan permasalahan yang saya rasakan, saya lihat di ruang rawat inap, itu teman-teman juga merasakannya. Jangan-jangan teman-teman tidak merasakan hal itu. Ya, karena perspektif yang berbeda. Nah, ini saya ambil dari internet, ini foto dari Kompas. Ini ruang rawat inap di Wisma Atlet. Bu Aulia seandainya sakit mau nggak dirawat di ruang ini? Nggak mau. Nggak mau Pak Anson. Sakit ah. Apalagi kalau di bangsa, waduh. Lebih menakutkan Pak Anson. Pak Anson, ya. Iya, selain menakutkan, kenapa kira-kira Bu Aulia? Apa ya? Lebih nggak rileks. Nggak rileks. Kenapa kok nggak rileks? Apa ya? Seperti orang di penjara aja. Seperti orang di penjara. Kalau Bu Hani gimana Bu Hani? Seandainya, kita nggak berharap ya, seandainya Bu Hani sakit, mau nggak dirawat di tempat seperti ini? Saya bukannya jadi sembuh, kayaknya malah jadi stres. Terutama bukannya saya jadi orang sembuh, tua, tapi malah jadi stres. Nah, sebenarnya ya, mengapa saya ingin mengangkat masalah ini? Karena melihat, merasakan hal yang sama. Jadi kalau dirawat di tempat seperti ini, rame-rame seperti ini, nggak punya privasi, ya, kita nggak bebas, ya, nggak bisa melihat pemandangan. Jadi kalau dirawat seperti ini, apakah lingkungan seperti ini akan membuat kita cepat sembuh atau tidak, gitu. Ini yang di Wisma Atlet. Kemudian ini di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kemayoran. Ini juga sama, ruangannya besar, yang digunakan oleh banyak orang. Ya, ini yang di Indonesia ada 2 contohnya. Kemudian yang ini juga, ini di Argentina, ya, sumbernya dari Jakarta Post, saya ambil foto ini. Kita lihat juga tidak ada sekat antar pasien, ya, tidak ada sekat antar pasien, tidak ada jendela, distribusi lampunya juga homogen, gitu. Nah, kalau suasana ruang rawat inap seperti ini, suasana ruang rawat inap COVID itu kan terbuka kayak gini. Ya, silakan Bu. Ya, ruang rawat inap COVID yang kita dapatkan dari internet kebanyakan terbuka seperti ini. Padahal COVID itu adalah penyakit menular. Bayangan sebelumnya, sebelum saya melihat foto-foto ruang rawat inap ini, karena dia penyakit menular dan pasiennya itu harus diisolasi, ya ruangannya tertutup. Jadi personal, satu orang. Tetapi begitu melihat di media massa, kebanyakan seperti ini, gitu. Nah, kalau ruang rawat inapnya seperti ini, pasien itu yang dirasakan bagaimana? Ya, yang dipikirkan itu bagaimana? Merasa rileks atau enggak?
ya merasa nyaman atau tidak. Yang berikutnya ini juga ruang rawat di Cina, ya. Ya, rame-rame seperti ini, peralatannya banyak, suasananya sepertinya suasana rumah sakit banget, ya, dan mungkin kelihatan agak serem, ya. Jadi kalau suasana seperti ini, apakah pasien itu tidak merasa stres, ya? Apa namanya? Apakah suasana yang seperti ini tidak mendorong terjadinya depresi? Ini juga, ini di Teheran, jadi rame-rame seperti ini. Dulu waktu mahasiswa saya pernah tidur di studio, ruangannya gede, nggak nyaman. Jadi kalau kita tidur dalam keadaan sehat pun ya, kita lebih merasa nyaman di skala ruangan yang akrab. Nah, kalau orang sakit di ruangan yang besar seperti ini, skalanya tidak akrab, ya. Karena skalanya tidak akrab, di sebelah juga ada orang, mungkin dia akan susah tidur. Ini di Teheran. Kemudian yang ini juga di India, ya. Waktu itu sempat viral di Twitter, ya. India membuat bed untuk rawat inap untuk pasien itu dari kardus. Jadi kalau kita lihat ini semua bednya dari kardus dan ruangannya besar, rame-rame seperti ini. Kalau rame-rame seperti ini, apakah pasien yang seharusnya diisolasi justru pasien yang tanpa gejala atau gejalanya ringan itu malah ketularan oleh yang lain. Nah, kalau saya duga jangan-jangan pengambilan keputusan untuk ruang rawat inap seperti ini itu keputusannya cenderung top down. Jadi yang dilihat adalah persoalan pembiayaan, persoalan efisiensi perawatan, dan mungkin ya belum pasti juga, mungkin kurang memperhatikan bagaimana sih mood pasien pada saat dia berada di sana. Bagaimana efek psikologis dari pasien pada saat dia tidur di ruangan besar dan ada banyak orang seperti ini. Jadi persoalan yang dipikirkan oleh pengambil keputusan, dugaan saya lebih cenderung pada persoalan-persoalan yang kurang memperhatikan efek terapeutik dari lingkungan untuk seperti ini, gitu. Nah, ini juga dari yang barusan, ini di India, ya. Nah, melihat seperti ini muncul dugaan apa sih yang dirasakan oleh pasien kalau mereka dirawat di tempat seperti ini. Nah, dan kenyataannya terjadi, ya. Ini saya ambil dari Twitter di Medan, di kotanya Pak Lendi, ya, di kotanya Pak Aan. Mungkin sudah pernah mendengar juga, ya. Nah, kalau kita cari lebih lanjut, bisa jadi pasien itu depresi, mungkin karena penyakitnya, mungkin karena ruangannya, mungkin karena penyakitnya 90%, karena ruangannya mungkin 10%, 5%, 1%. Tetapi ada dugaan bahwa ruangan tempat rawat inap itu punya kontribusi pada depresi pasien. Ini yang terjadi di Medan. Ini juga di Medan, tapi dari pemberitaan yang berbeda. Ini di Jakarta, Wisma Atlet juga kejadian, ya. Dan ini sangat mengagetkan menurut saya karena belum pernah mendengar pasien terjun dari lantai tertentu rumah sakit untuk melakukan hal ini, untuk sakit yang lain. Nah, karena yang belum pernah mendengar itu bisa jadi ya, bisa jadi karena sakitnya, bisa jadi karena ruangannya, bisa jadi karena sistem isolasi yang dilakukan oleh rumah sakit, gitu. Nah, kemungkinannya macam-macam. Tetapi karena kita di arsitektur, kita mencoba melihat jangan-jangan ruang rawat inap itu punya kontribusi pada peningkatan depresi dari pasien. Ini juga kasus yang sama. Ini terjadi di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Ini kasus yang sama oleh stasiun berita yang berbeda. Jadi ada dugaan pasien itu depresi, ya. Jadi memang maklum dugaan depresi itu muncul. Karena tidak mungkin pasien yang happy melakukan hal ini. Pasien yang rileks, santai, yang enjoy, merasa nyaman melakukan hal ini. Jadi dugaan bahwa pasien depresi melakukan yang ini secara logika sangat masuk akal.
Ini juga yang kasus yang lain ya terjadi di Kota Demak. Jadi di Medan ada, di Jakarta ada Wisma Atlet, Jatinegara, kemudian di Demak yang seperti ini juga terjadi. Ini di Surabaya. Jadi jumlahnya memang kalau dihitung dengan angka nggak banyak, tetapi dibandingkan kasus yang lain ini lumayan banyak. Dan meskipun sedikit seharusnya tidak terjadi. Jadi ini kasus-kasus yang depresi dan lompat. Kemudian yang ini bukan depresi, lompat, lalu bunuh diri, tetapi yang ini kabur. Jadi kita pernah dengar di berita, di Sumeneb ada yang kabur, kemudian di Lombok, di rumah sakit di Lombok juga ada yang kabur, kemudian yang ini di Aceh bukan kabur, tapi ngamuk-ngamuk. Jadi ngamuk-ngamuk tanda bahwa moodnya buruk, moodnya negatif, marah-marah. Ya, mungkin depresinya tidak seberat kasus-kasus yang sebelumnya. Ini juga hal yang mirip tapi agak berbeda. Ya, jadi dia bukan depresi karena sakitnya atau karena ruangannya. Yang ini nanti silakan dicoba teman-teman cari di websitenya Kompas. Ya, ini adalah video sebenarnya. Jadi dia seorang dokter, orang tuanya, ayahnya meninggal, kemudian ibunya stres karena merasakan stigma dijauhi oleh orang lain, ya, tidak mendapatkan dukungan dari orang lain, ya, merasa interaksi sosialnya jadi terbatas karena suaminya meninggal. Karena stres menurut anaknya, ibunya juga akhirnya menghadap Yang Maha Kuasa. Dan dia menceritakan itu sambil nangis-nangis. Ya, bagaimana sih stres yang dirasakan oleh ibunya karena ayah suaminya meninggal, karena dia dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, karena terputusnya dukungan sosial. Nah, ini hal yang menarik, permasalahannya agak berbeda dengan yang tadi. Jadi kalau tadi di awal saya sampaikan bisa jadi pengambilan keputusan membuat ruang rawat inap yang rame-rame, tidak ada privasi, dan tidak memperhatikan aspek-aspek desain yang lain, bisa jadi itu pengambilan keputusannya mempertimbangkan persoalan pembiayaan, efisiensi, ya, kemudahan sirkulasi dari tenaga medis, dan lain-lain. Dan mungkin cenderung kurang mempertimbangkan efek terapeutik dari lingkungan rumah sakit. Nah, ini salah satu rumah sakit di Tulungagung yang memperhatikan hal itu. Jadi kalau orang sakit, ya mungkin dia akan lebih cepat sembuh, moodnya akan lebih baik kalau punya kesempatan untuk berbicara dengan orang lain, dengan temannya, dengan keluarganya. Nah, karena COVID supaya tidak tertular, dibuatlah shelter Tombok Kangen seperti ini. Dan ini nanti kita lihat, ini adalah bagian dari kriteria lingkungan terapeutik yang kita sebutnya sebagai social support. Ya, kita sebutnya sebagai social support. Jadi mengapa sih di ruang rawat inap itu perlu ada sofa yang anggota keluarga bisa tidur? Jadi begitu ada anggota keluarga yang datang, ada ngobrol, bisa ngobrol, ditemani, ada teman yang datang bisa ngobrol, itu akan membantu menciptakan suasana hati yang lebih positif bagi pasien. Nah, ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh rumah sakit di Tulungagung, dan ini merupakan perwujudan dari kriteria social support. Nanti kita akan lihat 5 kriteria lain selain dari social support. Jadi yang di atas ini adalah permasalahan-permasalahan yang kita lihat muncul pada ruang rawat inap, terutama pasien COVID-19. Ada kecenderungan ruang rawat inap pasien COVID-19 saat ini itu mendorong menciptakan kemungkinan pasien itu akan depresi. Nah, untuk mengatasi itu caranya bagaimana? Nah, kita akan mencoba melihat persoalan tersebut dari sisi arsitektur. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan sebenarnya apa sih hubungan antara persoalan, kriteria, dan konsep.
Nah, mengapa bagian ini disampaikan? Supaya kita bisa mencari solusi, ya, mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan mencari solusi itu dari satu sisi persoalan saja sebenarnya. Nah, persoalan yang akan kita lihat di sini adalah persoalan lingkungan terapeutik. Jadi kalau kita di dalam perancangan arsitektur, pada saat arsitek merancang, persoalannya sebenarnya ada banyak. Jadi ada persoalan kenyamanan, ada persoalan kekuatan struktur konstruksi, ada persoalan keselamatan, ada persoalan kemudahan penggunaan, ada persoalan energi, ada persoalan keberlanjutan, ada juga salah satu persoalan yang lain adalah persoalan keindahan. Jadi keindahan itu bukan satu-satunya persoalan, tapi salah satu persoalan yang dipikirkan pada saat perancangan. Ada juga persoalan fleksibilitas, kemudian ada juga persoalan interaksi sosial. Jadi persoalan yang dipikirkan arsitek pada saat merancang ada sangat banyak. Karena itu kita sebutnya perancangan itu kegiatan sintesis, kegiatan merangkai. Nah, yang dirangkai oleh arsitek adalah persoalan-persoalan yang arsitektural. Nah, yang akan kita lihat kali ini fokus pada persoalan terapeutik. Persoalannya persoalan Pak Hanson. Ini kan kita tengok deh, Kak. Jadi persoalannya terapeutik atau bukan, bagaimana sih pengetahuan tentang persoalan itu diterapkan di dalam desain. Jadi persoalan arsitektur ada banyak, ya, ada sangat banyak, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Bagaimana pengetahuan tentang persoalan tertentu itu diterapkan di dalam desain. Nah, ini adalah salah satu kemungkinan kerangka bagaimana pengetahuan yang kita miliki tentang persoalan tertentu itu diterapkan di dalam desain. Jadi untuk persoalan tertentu yang ingin dicapai, itu ada kriteria-kriteria perancangan. Jadi yang dimaksud dengan kriteria itu adalah standar yang digunakan untuk menilai baik buruk. Ya, standar yang digunakan untuk menilai baik buruk. Jadi misalnya kalau di persoalan keindahan ada teorinya Kaplan and Kaplan yang menyebutkan 4 kriteria preferensi kualitas visual. Untuk teman-teman yang pernah ikut kuliah saya, di sini saya lihat ada beberapa, ya. Sudah sering disebutkan tentang hal ini. Jadi ada 4 kriteria preferensi kualitas visual. Ya, 4 kriteria preferensi kualitas visual dari Kaplan-Kaplan. Yang pertama adalah kompleksitas, yang kedua adalah legibility, yang ketiga adalah congruity, yang keempat adalah surprisingness. Ya, jadi ada 4 kriteria. Nah, kriteria ini merupakan standar untuk menilai apakah desain yang dirancang itu akan memiliki kualitas visual yang baik atau enggak. Ya, kualitas visual yang baik atau enggak. Jadi masing-masing kriteria itu masih abstrak, perwujudannya belum ada. Jadi seperti misalnya kompleksitas, perwujudannya belum ada, kemungkinannya macam-macam. Jadi yang dimaksud kompleksitas itu adalah jumlah titik, garis, bidang, volume, dan warna. Jadi menurut Kaplan, yang namanya kompleksitas, kalau jumlah titik, garis, bidang, dan volume dan warnanya semakin sedikit, bangunannya akan semakin kelihatan sederhana. Kalau jumlah titik, garis, bidang, volume, dan warnanya semakin banyak, bangunannya akan semakin kelihatan kompleks. Dan Kaplan memberikan formula, kompleksitas yang mana yang cenderung orang akan sukai. Ya, yang cenderung orang akan sukai. Apakah yang kompleksitasnya rendah atau yang kompleksitasnya tinggi? Kalau menurut teman-teman yang mana? Jadi kalau desain fasad bangunan, orang akan cenderung menyukai secara visual yang kompleksitasnya rendah atau tinggi. Kalau menurut Bu Maria yang mana, Bu Maria?
Bu Maria masih mute. Halo? Suara saya terdengar? Dengar Pak Hanson? Ya, terdengar? Atau kalau menurut Mbak Zili yang mana? Orang akan cenderung menyukai desain yang kompleksitasnya rendah atau yang kompleksitasnya tinggi? Ada ditanya kan? Emang apa ini? Ya Pak, Halo. menurut saya kalau menurut saya orang suka yang ribet, yang suka yang agak aneh gitu, lebih menarik. Kalau yang biasa-biasa aja kurang terlalu dipandang. Iya. Yang tinggi, Pak. Jadi kalau yang agak aneh atau menarik, ya itu sebenarnya bukan terkait dengan kompleksitas, itu terkait dengan kebaruan, ya kebaruan. Ada teori lain yang sebenarnya mengatakan itu teori kualitas preferensialnya Berlin, ya. Dia menyebutkan salah satu kriteria orang itu akan cenderung suka, ya, pada desain yang memiliki kebaruan. Nggak saya jelaskan di sini. Kalau tentang kompleksitas, menurut teman-teman yang lain bagaimana? Yang tinggi, Pak. Ini siapa ini? Bu Irina. Irina. Ah, Bu Irina, ya. Jadi kalau yang tinggi, menurut Kaplan ya, jumlah titik, garis, bidang, volume warnanya banyak. Kalau tinggi, stimulusnya banyak. Kalau stimulusnya banyak, orang akan bergairah. Kalau nggak bergairah, merasa pusing, rumit. Desain ini kok rumit banget sih. Kalau itu kompleksitasnya tinggi. Kalau kompleksitasnya rendah, desain ini kok simpel banget. Kok cuma dinding aja, dirancang atau tidak sebenarnya. Nah, kompleksitas itu adalah salah satu kriteria preferensi kualitas visual. Ya, kriteria. Jadi, kualitas visual tertentu akan disukai atau tidak, dianggap baik atau tidak, tergantung kriteria kompleksitas itu terpenuhi atau tidak. Jadi kalau menurut Kaplan, ya kompleksitas yang paling ideal, yang baik, supaya desain itu cenderung disukai orang. Kalau developer merancang, begitu konsumen lihat langsung, ini dia yang saya cari-cari. Ya, itu kompleksitas yang bukan rendah, bukan tinggi, tapi yang sedang. Jadi kualitas preferensi itu paling tinggi kalau menurut Kaplan ya, itu pada tingkat kompleksitas yang sedang. Ya, pada tingkat kompleksitas yang sedang. Jadi tingkat kompleksitas yang sedang, jumlah titik, garis, bidang, volume, dan warnanya itu sedang, tidak sedikit, tidak juga banyak. Nah, perwujudannya bagaimana? Itu yang kita sebut dengan konsep. Jadi konsep itu adalah gagasan arsitektural untuk memenuhi kriteria dan mencapai tujuan. Gitu. Nah, kebetulan yang saya sampaikan barusan itu adalah contoh seandainya persoalannya adalah persoalan citra, ya, persoalan keindahan, ya, preferensi, persoalan estetika, preferensi terhadap kualitas visual. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, persoalannya adalah citra tentang keindahan, kriterianya ada 4, seperti yang tadi. Jadi 4 itu adalah standar untuk menilai baik buruk. Perwujudannya di dalam arsitektur bagaimana, itu yang disebut konsep. Kemungkinannya ada sangat banyak. Ada sangat banyak. Mohon maaf Pak Hanson, waktunya kurang 10 menit. Ya, kemungkinannya ada sangat banyak. Jadi persoalan keindahan ada 4 kriteria kalau menurut Kaplan. Kemungkinan perwujudannya ada sangat banyak. Ya, itu yang kita sebut dengan konsep. Jadi untuk setiap persoalan, ya kita bisa mencari teorinya yang berdasarkan hasil penelitian. Ya, di dalam teori itu ciri khasnya adalah kalau persoalan-persoalan arsitektur biasanya di dalamnya ada kriteria-kriteria perancangan. Nah, sama dengan yang ini, yang akan kita bahas kali ini adalah lingkungan terapeutik, itu ada teorinya, dan di dalamnya isinya apa? Ada kriteria-kriteria perancangan. Nah, untuk setiap kriteria ada perwujudan-perwujudan yang kita sebut dengan konsep.
Mungkin saya lanjutkan dulu. Jadi ada persoalan, ada kriteria, ada konsep. Untuk keindahan ada kriterianya, ada konsepnya. Untuk interaksi sosial, persoalan interaksi sosial juga ada kriterianya, ada konsepnya. Untuk lingkungan restoratif juga ada kriterianya, juga ada konsepnya masing-masing. Aku nyesuaiin kamu aja. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah lingkungan terapeutik. Nah, pada judul itu disebutkan sebenarnya ruang rawat inap itu persoalan restoratif atau terapeutik. Nah, kalau kita baca-baca, persoalan restoratif itu adalah kalau orang jenuh, ya ingin menghilangkan kejenuhan, itu restoratif, restorasi. Orang stres pergi ke suatu tempat supaya stresnya hilang, itu adalah restorasi. Ya, jadi istilah restoratif itu digunakannya bukan untuk yang sakit, tapi orang yang biasa saja ingin menjadi segar kembali, itu adalah restoratif. Orang yang stres, menghilangkan stres itu adalah kegiatan restoratif yang dia lakukan. Nah, kalau untuk orang-orang yang sakit badan atau orang yang sakit jiwa, untuk mengurangi sakitnya, itu yang kita sebut dengan terapeutik. Jadi terapeutik itu untuk menyembuhkan. Nah, penyembuhan itu di dalam prosesnya sebenarnya ada yang medis, ada yang psikologis, ya. Ada yang medis, ada yang psikologis. Nah, kalau proses penyembuhan medis itu dilakukan oleh dokter dengan obat, dengan presentasi. Nah, kalau kita di arsitektur, kita bisa membantu proses penyembuhannya itu secara psikologis. Nah, kita akan lihat healing environment, lingkungan terapeutik, ya. Therapeutic environment itu kriterianya apa saja. Nah, ini saya ambil dari salah satu jurnal yang saya rujuk, jadi modelnya tidak saya ganti. Persoalannya adalah persoalan healing environment, ya, therapeutic environment. Di dalamnya ada 6 kriteria. Nah, kalau kriteria ini terpenuhi, ya seandainya kriteria ini terpenuhi, kemungkinan besar rumah sakit atau ruang rawat inap itu akan memiliki efek terapeutik. Kita akan lihat satu persatu. Ini kalau mau memperbesar, sebentar ya. Sebentar, ini kalau mau memperbesar. Oh, ini. Jadi di dalamnya ada 6 kriteria. Yang pertama adalah ya connecting patient to natural views, ya. Jadi patient itu akan merasa lebih rileks, lebih santai, tidak tegang kalau bisa melihat ke jendela luar, punya pemandangan. Nah, ini berbeda dengan contoh di foto-foto yang kita lihat tadi, ya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya pengalaman ya menginap di hotel tertentu, pesan kamar hotel, kemudian dapat hotel yang nggak ada jendela, suasananya sangat berbeda dengan hotel kamar yang ada jendelanya. Sama juga dengan ini. Jadi berada di kamar yang punya akses kepada lingkungan alami itu lebih mendorong pada perasaan yang lebih positif. Jadi kriteria pertamanya adalah connecting to natural views. Kemudian yang berikutnya adalah eliminating environmental stressor. Dan yang paling utama di sini adalah ya itu mengurangi kebisingan. Jadi tidak boleh ruang rawat inap itu berada di tempat yang bising. Tidak bisa juga misalnya ya AC-nya bising. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman ya menginap di tempat tertentu, di hotel tertentu, nggak bisa tidur karena AC-nya berisik. Pak Lendi pernah nggak mengalami hal itu? Kenapa, Pak? Sorry. Jadi, salah satu kriteria untuk ruang rawat inap adalah mengurangi stres dari lingkungan. Nah, stres utama dari lingkungan itu ya adalah kebisingan sebenarnya. Ya, kebisingan.
Pak Lendi pernah nggak merasa nggak bisa tidur karena bising? Nah, Pernah, Pak? karena saya membuat bising. Karena Saya sumber bisingnya. ya. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga itu sense of personal control, ada privasi, ya. Jadi kalau kita lihat kamar-kamar yang ditampilkan di foto tadi, nggak ada privasinya, gitu. Dan seterusnya, berikutnya social support, kemudian positive distraction. Di dalamnya ini adalah kriteria, ya, positive distraction. Konsepnya apa? Macam-macam. Bisa ada musik, bisa ada seni, akses untuk televisi, kemudian ada apa namanya perapian ya ini ya. Kemudian ada taman, ada akuarium. Selain itu juga ada engender feelings. Ini adalah 6 kriteria, ya 6 kriteria dari lingkungan terapeutik yang ada di sekelilingnya kita sebutnya dengan konsep perancangan. Perwujudannya kira-kira bagaimana? Gitu. Mungkin sampai di situ, Mbak Ulia, presentasi dari saya.